Halo guys, silakan bergabung kembali dengan saya Miss Lastri Hombing di topik subtema 1 pada tematik 5I. Tepatnya kita hari ini belajar IPS. Nah, hari ini Miss Lastria akan berbagi tentang materi IPS, yaitu letak astronomis suatu daerah dan kenampakan alam. Nah, hari ini pertama Miss Lastria akan menjelaskan mengenai letak astronomis suatu daerah. Letak astronomis suatu daerah adalah atau letak astronomis merupakan letak suatu daerah berdasarkan adanya garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan adanya garis lintang dan garis bujur. Jadi kira-kira pengertian garis bujur dan garis lintang itu apa ya? Oke guys, garis lintang ataupun garis bujur merupakan garis khayal atau garis bayang-bayang, bukan garis yang nyata untuk menentukan suatu daerah. Garis lintang itu sendiri merupakan garis yang membentang secara horizontal seperti ini atau membentang ke samping sehingga membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian kutub utara dan bagian kutub selatan. Ingat ya, garis lintang merupakan garis horizontal atau garis yang membentang ke samping di atas permukaan bumi sehingga membagi bumi menjadi dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis bujur merupakan garis khayal atau garis bayang-bayang yang membagi bumi menjadi dua bagian juga, yaitu bagian timur dan bagian barat. Garis bujur merupakan garis bayang-bayang atau garis khayal yang bentuknya vertikal seperti ini ya, vertikal dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu namanya vertikal. Jadi itu disebut dengan garis bujur. Nah, supaya kamu lebih paham apa itu yang dimaksud dengan garis bujur dan garis lintang, di sini Miss Lastri ya gambarkan sebuah lingkaran. Kemudian kamu perhatikan, tadi pengertian garis lintang adalah garis yang membentang secara horizontal ke samping ya. Berarti membentang ke samping, kira-kira seperti ini. Dan membentang ke samping. Ini juga disebut dengan garis lintang. Membentang ke samping disebut dengan garis lintang juga. Garis lintang juga ya. Kemudian garis lintang, garis lintang, garis lintang, garis lintang. Nah, tadi Miss Lastri sampaikan bahwa garis lintang itu membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian kutub utara dan bagian kutub selatan. Nah, kutub utara itu berada di atas garis khatulistiwa. Yang mana Miss garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa yaitu garis lintang yang bertepatan atau tepat berada di tengah-tengah permukaan bumi. Ini dia, garis lintang yang berada di tengah-tengah permukaan bumi. Kita sebut atau kita tuliskan namanya adalah khatulistiwa. Jadi garis lintang yang tepat berada di bagian tengah sehingga membagi bumi menjadi dua belah bagian
itu disebut dengan garis khatulistiwa atau sering juga disebut dengan garis ekuator. Tadi garis bagian kutub yang berada di atas garis khatulistiwa, berarti yang ini ya, bagian atasnya disebut dengan kutub utara. Sementara bagian yang berada di bawah garis khatulistiwa disebut dengan bagian kutub selatan. Nah, itu untuk garis lintang. Berarti menentukan garis lintang utara dan garis lintang selatan itu diperhatikan dulu bagian garis yang ditunjukkan dan bagian mana yang ditunjuk. Contohnya, Miss Lastia kasih simbol X di sini. Berarti simbol X itu disebut dengan garis lintang utara. Kemudian Miss Lastia kasih simbol Y di sini. Berarti garis yang memiliki simbol Y adalah garis lintang bagian selatan. Kira-kira sudah paham dengan garis lintang? Miss harapkan anak-anak Miss Lastia semua di rumah sudah paham ya. Kemudian garis bujur yang mana ya Miss? Nah, garis bujur membagi bumi menjadi dua bagian juga, yaitu ada bagian barat dan ada di bagian timur. Ini adalah contoh garis bujur. Garis bujur itu menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Berarti pas ya yang Miss sampaikan tadi, kalau garis bujur itu vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Ini juga disebut dengan garis bujur. Yang ini juga disebut dengan garis bujur. Garis bujur, garis bujur. Yang mana Miss sebelah barat dan sebelah timurnya? Sebelah barat ini sebelah kanan Miss, barat. Kemudian sebelah timur di bagian kiri Miss ya. Berarti otomatis kalau misalnya ini dikasih label A, ini dikasih label Q, coba kamu tentukan yang dikasih label A dan label Q adalah garis. Label A itu adalah garis bujur barat karena dia berada di bagian barat, dan label Q adalah garis bujur timur. Kenapa bujur timur? Karena garis bujurnya bertepatan di sebelah timur. Nah, jika adik-adik semua sudah paham, coba kamu perhatikan kuis berikut. Kuis yang simpel. Tapi sebelumnya bisa saya hapus dulu. Ya. Hapus dulu. Nah, di sini sudah ada kutub selatan, kutub utara, bagian barat, dan bagian timur beserta garis khatulistiwa. Soalnya hanya ada 4. Coba kamu tentukan kira-kira garis yang ditunjuk oleh nomor 1 ini disebut dengan garis. Ya, ini adalah garis bujur timur. Garis yang ditunjukkan oleh
angka 3 adalah garis ini adalah lintang selatan. Garis yang ditunjuk oleh nomor 4 adalah garis lintang utara. Karena dia garis lintangnya berada di bagian utara. Garis lintang ini berada di bagian kutub utara. Yang terakhir, yang nomor 2. Kira-kira yang nomor 2 ini garis apa ya? Ya, ini adalah bujur barat. Kenapa disebut dengan bujur barat? Karena garis bujurnya menghubungkan kutub utara ke kutub selatan dan berada di bagian barat. Miss Lasria berharap anak-anak Miss Lasria sudah paham dengan garis bujur dan garis lintang. Nah, letak astronomis daerah Indonesia itu berada di 6 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan juga di 95 derajat bujur timur sampai di 141 derajat bujur timur. Bagaimana sih cara mengetahuinya? Cara mengetahui letak astronomis negara Indonesia? Nah, kamu cukup memperhatikan gambar peta yang ada di dalam atlasmu. Kamu perhatikan garis yang vertikal dari atas ke bawah itu disebut dengan garis bujur, dan garis yang horizontal itu adalah garis lintang. Kemudian perhatikan angkanya, misalnya seperti ini, 95 derajat bujur timur, 100 derajat bujur timur, hingga 141 derajat bujur timur. Begitu kira-kira membaca peta. Kemudian untuk membaca garis lintang, di sini ada 2 garis. Biasanya itu yang dituliskan derajatnya itu 5 derajat, tapi di atas 5 derajat itu masih ada 1 garis lagi. Itu disebut dengan garis lintang 6 derajat. Dan yang di bawah garis lintang 5 derajat itu ada 0 derajat. 0 derajat itu berarti garis khatulistiwa, tepatnya berada di Indonesia. Kemudian di bawah 0 derajat ada 5 derajat lintang selatan. Di bawah 5 derajat lintang selatan ada lagi 10 derajat lintang selatan. Dan garis yang paling bawah tidak memiliki angka atau tidak memiliki derajat berapa, tapi itu adalah 11 derajat lintang selatan. Makanya Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan berada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kira-kira begitu yang bisa dijelaskan kepada adik-adik semua di rumah tentang letak astronomis Indonesia. Nah, garis khatulistiwa ini mengakibatkan Indonesia itu memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Fungsi garis lintang adalah untuk menentukan zona iklim di seluruh dunia.
Sehingga di berbagai negara memiliki iklim yang berbeda-beda. Contohnya seperti di Indonesia sendiri, iklim yang dimiliki Indonesia adalah hanya 2 musim saja, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sementara di negara-negara lain ada yang memiliki 4 musim, ada yang 3 musim juga, ada yang subtropis, ada yang iklim sedang, dan juga ada yang memiliki iklim kutub. Sepanjang tahun dia dingin ya. Nah, misalkan kalian sudah paham dengan letak astronomis. Kemudian kita bahas lagi tentang kenampakan alam. Kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang bisa kita amati di atas permukaan bumi atau segala bentuk alam yang terjadi secara alamiah. Contohnya seperti gunung, danau, lembah, sungai, lautan, pantai, itu merupakan contoh kenampakan alam. Nah, pada umumnya kenampakan alam itu 2 jenisnya, yaitu ada kenampakan alam daratan dan ada kenampakan alam perairan. Contohnya tadi pegunungan itu dimasukkan ke dalam kenampakan alam daratan, sedangkan lautan dimasukkan ke dalam kenampakan alam perairan. Nah, untuk apa kita belajar kenampakan alam ini? Untuk apa sih dibahas di tematik 5I tema 1 mengenai kenampakan alam? Nah, supaya anak-anak Miss Lesria paham apa manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat kenampakan alam itu bisa menjadi tempat tinggal, menjadi lahan pertanian, tempat rekreasi, dan juga sebagai sumber ekonomi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini Miss Leslie yang buat contoh untuk kenampakan alam daratan itu adalah dataran tinggi, gunung, dataran rendah, lembah, kemudian pantai. Kita buat manfaatnya masing-masing. Dataran tinggi. Dataran tinggi itu biasanya dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, kemudian sebagai tempat perkebunan, kemudian sebagian orang juga menggunakannya sebagai tempat tinggal. Manfaat gunung. Gunung itu ada 2 jenisnya, ada gunung berapi dan ada juga yang tidak berapi. Atau gunung yang tidak berapi itu biasanya itu disebut dengan gunung tidak aktif atau gunung mati. Nah, ketika gunung Merapi meletus, maka akan mengeluarkan abu vulkanik. Abu vulkanik itu dapat menyuburkan tanah, sehingga di lereng bukit banyak yang mengadakan pertanian. Berarti manfaat gunung berapi itu salah satunya adalah untuk menyuburkan tanah. Yang kemudian manfaatnya apa? Tempat camping. Kok tempat camping, Miss? Iya, biasanya orang-orang yang suka dengan olahraga, mendaki, atau perkemahan yang paling menarik, biasanya mereka akan mengadakan camping atau perkemahan di atas perbukitan atau di atas pegunungan. Karena dari atas pegunungan bisa saja
kita mendapatkan pemandangan yang sangat indah ketika kita sudah sampai di atas bukit. Jadi ini juga bisa dikatakan sebagai tempat rekreasi ya, bagi yang suka dengan tamasya alam. Kemudian contoh daratan yang ketiga ada dataran rendah. Dataran rendah pada umumnya dimanfaatkan manusia sebagai tempat pemukiman penduduk, tempat perkebunan, dan juga dibangun sebagai tempat perkotaan. Perkebunan, perumahan, pemukiman penduduk ya. Terus kita masuk ke contoh daratan yang keempat. Daratan yang keempat itu adalah lembah. Lembah itu adalah misalnya di sini gunung, di sini juga gunung. Kemudian tiba-tiba di sini ada dataran rendah, di sini gunung lagi atau tebing yang tinggi. Maka yang dimaksud dengan lembah adalah ini. Jadi lembah itu pada umumnya dimanfaatkan sebagai tempat pertanian. Tempat pertanian, contohnya untuk bertani padi. Ini ya lembah. Tempat pertanian. Contohnya tadi seperti bertani padi, jagung, dan juga sayuran. Sementara untuk pantai pada umumnya digunakan para nelayan sebagai tempat untuk menjemur ikan dan juga sebagai tempat untuk tambak ikan, tempat wisata juga, dan tempat tambak garam juga. Tambak ikan dan garam, kemudian tempat wisata, tempat menjemur atau mengeringkan ikan ya. Kemudian di sini juga ada penampakan alam perairan. Kita masuk ke sini. Ada lautan, danau, rawa, sungai. Lautan berfungsi sebagai jalur transportasi. Lautan juga bisa dijadikan sebagai tempat nelayan untuk mencari ikan, mencari terumbu karang, dan juga membudidayakan rumput laut. Kemudian yang kedua ada danau. Danau itu biasanya untuk tambak ikan tawar, kemudian sebagai tempat penampungan air. Yang berikutnya ada rawa. Rawa itu biasanya berisi tumbuhan, pada umumnya tumbuhan bakau, kemudian digenangi oleh air. Fungsi dari tumbuhan bakau yang tumbuh di rawa atau pada umumnya fungsi rawa itu sendiri adalah untuk mencegah terjadinya abrasi atau pengikisan pada pantai. Jadi manfaatnya untuk mencegah abrasi. Sungai ini bisa dimanfaatkan manusia sebagai tempat olahraga arung jeram, yang biasanya itu di tempat sungai yang memiliki arus yang tinggi. Kemudian
Bisa juga dijadikan sebagai tempat pembangkit tenaga listrik. Kemudian sungai juga bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi sawah melalui irigasi. Di sini kita tuliskan irigasi sawah, tempat olahraga arung-jeram, kemudian pembangkit listrik. Nah, kira-kira demikian yang bisa Miss Lasria sampaikan untuk saat ini. Terima kasih sudah menonton live Miss Lasria hari ini. Semoga anak didik Miss Lasria di rumah tetap stay at home untuk memutus penyebaran COVID virus corona. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar dari rumah, dan jangan malas cuci tangan. Dan jika kamu keluar dari rumah, jangan lupa untuk mengenakan masker. God bless you. See you. Bye-bye.